Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Pejabat istana dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang pejabat istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar pejabat istana itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun pejabat istana itu, lalu Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang diaken ya. Seorang diaken yang bernama Filipus, yang pada waktu itu karena begitu banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus sehingga terjadi perselisihan ya tentang pembagian makanan dan pemberitaan Injil. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus memutuskan untuk memilih 7 diaken untuk membantu pemberitaan Injil ke 12 murid Tuhan Yesus ini. Sehingga yang terpilih itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 5, namanya yaitu Stefanus, yang terkenal karena kemudian dia mati sebagai martir yang pertama ya. Kemudian Filipus yang jadi pembacaan kita hari ini. Juga ada yang bernama Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Itu 7 orang dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk membantu pekerjaan diakonnya. Makanya mereka ketujuh ini disebut diaken ya. Tapi diaken zaman dulu bukan cuma membagi-bagi makanan atau aksi sosial, tetapi mereka juga rajin penginjilan, memberitakan Injil. Dan kita lihat si Filipus ini ya, setelah dia terpilih,
dia mengabarkan Injil ke Samaria. Sedangkan Samaria itu susah dijangkau oleh orang Yahudi ya, karena ada perselisihan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Tapi Tuhan mengutus Filipus ke Samaria sehingga banyak terjadi orang-orang bertobat dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu penginjilan di Samaria, Filipus mengadakan banyak tanda-tanda mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia menyembuhkan yang sakit kusta, yang lumpuh, orang-orang yang kerasukan setan, diusir setan-setannya. Sehingga banyak orang takjub dan heran dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kesaksian dan penginjilan Filipus ini. Dan setelah dia sukses di Samaria, malaikat Tuhan muncul kepada Filipus dan mengutus dia ke jalan yang sunyi, yaitu dari Yerusalem ke Gaza. Nah, sekarang Gaza terkenal dengan peristiwa perang Hamas ya, dengan Israel. Nah, inilah Filipus diutus lagi Tuhan ke jalur Gaza. Untuk siapa? Setelah Filipus menginjil kepada banyak orang di Samaria, sekarang Tuhan utus Filipus melalui seorang malaikat Tuhan untuk menginjili satu jiwa, yaitu orang Ethiopia, sida-sida dari Ethiopia. Kenapa ada sida-sida dari Ethiopia ya? Padahal itu jaraknya 4.000 kilometer ya. Jadi kalau perjalanan waktu itu bisa 1 minggu ya. Dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia ke Yerusalem, itu bisa memakan waktu perjalanan karena pakai kereta ya. Waktu itu kereta sapi atau kereta kuda atau kereta keledai. Itu bisa 1 minggu perjalanannya. Tetapi kita lihat sida-sida dari Ethiopia ini, ketika dia percaya kepada Allah Yahweh, jadi sekalipun dia orang Afrika, orang Ethiopia, tapi dia sudah percaya dan dia masuk agama Yahudi. Sehingga pada waktu itu dia pergi beribadah ke Yerusalem, ke Bait Suci ya. Tetapi di sana dia tidak diterima karena ada peraturan di hukum Taurat, orang sida-sida itu tidak boleh masuk ke Bait Suci. Ya, tidak boleh menerima pelayanan dari imam-imam. Kenapa? Karena sida-sida itu adalah orang yang dikebiri. Orang yang dikebiri ada di kitab Ulangan di Perjanjian Lama, tidak bisa beribadah di dalam Bait Suci. Tidak bisa menerima pelayanan imam-imam. Jadi meskipun dia sudah percaya Allah Yahweh, Allahnya orang Israel, tetapi hatinya cukup sedih juga ya. Ketika dia sampai di Bait Suci, dia tahu diri bahwa dia tidak bisa masuk beribadah dalam Bait Suci. Padahal sudah jauh-jauh ya, 1 minggu perjalanan ya, dari negerinya Ethiopia sampai ke Yerusalem. Di sini kita bisa belajar ya. Kita kadang-kadang mau pergi ibadah yang cuma dekat, kadang-kadang malas ya. Waduh, nanti saja deh. Tapi kita lihat ini orang Ethiopia ya, sida-sida. Meskipun jauh dan dia tahu dia akan ditolak untuk beribadah di Bait Suci, tapi dia tetap pergi beribadah. Jadi di sini kita lihat, kita saja bisa melihat, apalagi Tuhan ya. Tuhan melihat hati, motivasi sida-sida dari Ethiopia ini begitu kuat ya, untuk pergi beribadah dan menyembah Tuhan. Nah, ini patut kita teladani ya, kita contoh. Kemudian kita lihat lagi. Setelah itu dia kembali ke negaranya, ke kerajaannya di Ethiopia setelah dari Bait Suci di Yerusalem. Dan di tengah jalan di daerah Gaza, dekat Kaisarea ya, sekarang terkenal tempat pertempuran pasukan Israel dengan Hamas ya, Hamas Palestina. Waktu itu sida-sida itu adalah
orang yang bekerja di kerajaan di Ethiopia, tetapi harus dikebiri. Makanya dia disebut Sida-Sida. Dan jabatannya cukup tinggi ya. Dia adalah bendahara dari Ratu Kendake, yaitu ratu pada waktu itu yang memerintah kerajaan Ethiopia. Ethiopia ini terkenal di Perjanjian Lama karena ada Ratu Selomita. Ratu Selomita dari Ethiopia itu yang berkunjung ke Bait Suci dan bertemu dengan Raja Salomo. Keturunannya inilah yang disebut Ratu Kendake. Jadi waktu Ratu Selomita bertemu Raja Salomo di Perjanjian Lama ya, dia pulang, dia membawa kepercayaan agamanya Salomo, yaitu agama Yahudi ya. Dan keturunannya itu Ratu Kendake, dan pejabat negaranya yang kita baca hari ini, Sida-Sida dari Ethiopia, dia adalah seorang bendahara. Kalau di Indonesia seperti menteri keuangan lah. Tetapi karena dia Sida-Sida harus dikebiri kan. Dan menurut peraturan hukum Taurat, seorang yang kebiri tidak boleh beribadah dalam bait suci. Jadi waktu dia di Yerusalem, dia di luar bait suci, cukup di halaman, tidak bisa masuk karena itu peraturan keras ya dari Tuhan. Kemudian waktu dia pulang, waktu sedang di jalur Gaza dan dia sedang di atas keretanya, kereta waktu itu semacam kendaraan yang mewah ya, cuma pejabat-pejabat tinggi yang punya. Dia sedang membaca kitab Yesaya pasal 53, yaitu tentang domba yang dibawa ke pembantaian, bulu-bulunya digunting dan dia dipotong, dia tetap diam dan keluh. Dan si Sida-Sida ini tentu bingung ya, apa artinya ini? Tetapi sekalipun dia bingung, tapi dia rajin membaca firman Tuhan. Jadi hal kedua yang kita bisa teladani, selain dia rajin pergi ibadah, sekalipun dia tahu akan ditolak di bait suci, dia rajin juga membaca kitab suci, firman Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti, tapi dia berusaha mengerti. Tentu ada yang dia bisa mengerti, tapi sampai di pembacaan kitab suci di Yesaya 53 dia bingung. Dan di dalam kebingungannya itu, Filipus datang mendekati keretanya. Diaken Filipus ini diutus oleh Tuhan ya. Yang kita baca tadi, seorang malaikat menyuruh dia berjalan kaki ke Gaza. Kita lihat di sini ya. Diaken Filipus ini mempertobatkan banyak orang di kota Samaria. Tetapi sekarang dia harus menginjil untuk satu orang di jalan yang sunyi lagi di daerah Gaza. Tetapi itulah perintah Tuhan ya. Mau banyak orang ataupun satu jiwa, bagi Tuhan itu sangat berharga. Kita ingat Tuhan Yesus berkata, ketika satu jiwa bertobat, satu orang bertobat, maka para malaikat Tuhan di sorga bersorak-sorak, bersukacita. Jadi satu jiwa bagi Tuhan dan bagi para malaikat di sorga sangat-sangat berharga. Jadi Filipus pun biar cuma satu jiwa ya, si Sida-Sida ini, dia tetap mendekati kereta dan dia bertanya, apakah Bapak mengerti apa yang Bapak baca? Kenapa Filipus bisa tahu? Karena Roh Kudus yang menyampaikan kepada Filipus untuk mendekati kereta itu dan menjelaskan apa yang dibaca oleh Sida-Sida Ethiopia itu. Dan Sida-Sida Ethiopia itu berkata dia tidak mengerti. Apa yang dibaca tadi tentang domba, apakah si nabi yang menulis itu yang diibaratkan sebagai domba atau ada orang lain? Dia tanya kepada Filipus ya. Dan kemudian Filipus pakai kesempatan itu untuk menginjil, untuk memberitakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Itulah domba yang dimaksud. Sehingga Sida-Sida itu dari Ethiopia itu pun percaya kepada Tuhan Yesus lewat penginjilan Filipus ini. Dan ketika mereka berjalan sambil bercerita tentang kisah
Mesias di kitab Yesaya pasal 53 ini, sampailah mereka ke suatu tempat yang ada airnya. Dan sida-sida itu berkata, bolehkah saya dibaptis? Nah, ini tentu pertanyaan ya. Kenapa dia meminta dibaptis ya? Kan kebanyakan kita, kalau kita sudah menginjil dan kita tahu orang itu sudah terima Tuhan, malah kita yang tawarkan diri. Mari ya kita baptis Anda. Kebalikan dalam pembacaan kita ini. Malah si orang sida-sida yang diinjili Filipus yang bertanya kepada Filipus, apakah saya bisa dibaptis? Kenapa? Karena dia menyadari dirinya bahwa menurut peraturan di kitab Perjanjian Lama, seorang kebiri tidak bisa masuk bait suci, apalagi dibaptis. Nah, ini tandanya si orang sida-sida Ethiopia ini tahu diri. Dia tahu dirinya tidak pantas, sehingga lebih baik dia bertanya dulu. Karena dia rindu ingin dibaptis, tapi dia tanya dulu, apakah dirinya yang sudah dikebiri ini bisa dibaptis? Jangan-jangan dia tidak layak bagi Tuhan ya untuk dibaptis. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu kemudian Filipus membaptis dia. Jadi dengan kata lain, meskipun ada perjanjian di hukum Taurat bahwa seorang kebiri tidak bisa beribadah di bait suci, apalagi dibaptis, tentu tidak masuk akal ya, tidak masuk logika. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia ini. Dan kemudian dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah kisah yang kita bisa ambil beberapa makna daripadanya, yaitu yang pertama, marilah kita seperti Filipus yang mau pergi menginjil baik kepada banyak orang seperti Filipus di Samaria maupun kepada satu jiwa saja, yaitu ketika dia di jalan yang sunyi di daerah Gaza. Jadi kita tidak usah pilih-pilih menginjil buat banyak orang atau satu orang. Tetap kita jalankan tugas penginjilan kita. Ya, ingat, bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas penatua, diaken, atau majelis gereja atau pastor, tetapi kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menginjil, memberitakan Injil Kristus kemana saja, kapan saja, di mana saja. Dan pelajaran kedua yaitu bahwa di mata Tuhan seorang kebiri pun Tuhan terima, karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat motivasi si orang Ethiopia ini. Dia rindu memang beribadah kepada Tuhan, meskipun dia tahu diri dia akan ditolak di bait suci, tetapi dia tetap cari Tuhan di bait suci, sekalipun dia beribadah di luar. Dan kemudian dia ditolong melalui Filipus yang diutus Tuhan sampai dibaptis. Sehingga dalam sejarah gereja, sida-sida dari Ethiopia ini, ketika dia kembali di Addis Ababa, ibu kotanya kerajaan Ethiopia, dialah yang membuat orang-orang Ethiopia percaya Tuhan Yesus. Dialah yang mendirikan gereja mula-mula di Ethiopia yang disebut Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia. Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia. Pendirinya ini, si sida-sida dari Ethiopia ini, yang diinjili oleh Filipus. Jadi kita lihat ya, Tuhan memakai Filipus untuk menginjil satu orang. Tetapi dari satu orang ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Ethiopia. Jadi marilah kita sebagai
murid-murid Kristus di akhir zaman, duta-duta Kristus di akhir zaman, kita tetap sukacita, bersemangat memberitakan Injil Kristus. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan dan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan saat ini. Selanjutnya akan disempurnakan oleh Oma Palar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim Warlot yang ada di rumah. Kita jumpa lagi pada hari ini. Saya menambahkan sedikit apa yang tadi Opa bawakan hanya untuk melengkapinya. Kita membaca dari Kisah 108 mengenai sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya. Saya melihat pembacaan hari ini bagaimana Tuhan bekerja. Pertama-tama saat itu masih dikatakan pertama, bagaimana Roh Kudus baru turun. Roh Kudus bekerja setelah diturunkan bagi murid-muridnya. Begitu pesat perkembangan Roh Kudus sampai orang-orang yang saat itu ada menerima Roh Kudus begitu aktif, begitu bergairah, ya. Sampai pembacaan hari ini. Sebelumnya ada pembacaan bagaimana ada rasul-rasul sebagai yang mereka membawa misi dari Tuhan dan diikuti oleh beberapa pengikutnya, mendengar bagaimana mereka dibekali oleh karya Roh Kudus. Saya tidak panjang di situ. Mari kita hayati bagaimana Roh Kudus bekerja di saat-saat yang tidak ada. Waktu itu saya renungkan tidak ada sesuatu yang boleh bilang belum diatur, belum apa, tapi hanya satu sumber. Waktu itu mereka menerima Roh Kudus melalui pengikut-pengikutnya yang mereka berkumpul di loteng yang menunggu, yang Tuhan katakan jangan dulu berjalan sebelum aku mengirim Roh Kudus. Saya singkatkan ya, setelah itu kamu boleh berjalan. Itu saya bahasa yang biasa. Nah karya itu saya percaya dalam beberapa tahun itu begitu gencarnya Roh Kudus bekerja bagi orang-orang yang mendengar, anak-anak Tuhan, rasul-rasul yang membawa berita itu sampai kita pada sida-sida yaitu Filipus. Pembacaan sebelumnya saya berpikir Filipus itu yang biasa, orang biasa. Bagaimana Tuhan memakai dia, ya, sebagai kelengkapan dari karya Roh Kudus yang sudah ada di dirinya. Ada hal-hal yang mereka boleh dikata mendobrak sesuatu hal yang kebiasaan di bangsa Yahudi, ya, agama Yahudi mengatur tata cara. Tetapi ada hal yang saat itu Roh Kudus bekerja sepertinya dalam tanda kutip melawan daripada yang biasa. Ya, di pembacaan Kisah Rasul ini banyak hal yang kita ketemukan, pertentangan di lapangan. Ya, bagaimana karya Roh Kudus saya boleh katakan itu mendobrak, ya, sesuatu yang tidak pernah, dan begitu banyak pertentangan kalau kita baca, ya. Dan bagaimana pertentangan itu dibawa oleh rasul-rasul pengikut Tuhan Yesus yang saat itu menerima karya Roh Kudus. Bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, kalau melihat ini saya percaya sekali bahwa pertentangan itu sangat besar, karena itu sampai masuk pada berpengaruh di negara di luar dari bangsa Yahudi.
Kita bayangkan saja, tetapi bagaimana keberanian para pengikut Tuhan, rasul-rasul berani mendobrak sesuatu yang baru, ya. Itulah karya Roh Kudus. Kita mengambil saja pembacaan dari, kalau kita baca kisah rasul itu, bagaimana Roh Kudus bekerja. Bagaimana kita di zaman saat ini, zaman akhir, membaca, merenungkan pembacaan kita hari ini. Sebelumnya tentu Bapak Ibu sudah membaca, mengikuti kisah Rasul sudah bertahun-tahun. Kita bawa, kita punya hati, pikiran, kita coba bawa di saat itu. Ya, istilahnya kita empati dengan keadaan itu, kita bersama-sama. Seandainya kita ada zaman itu, Bapak Ibu, saya katakan itu sungguh berani. Sungguh berani, ya, karena yang mereka hadapi pembesar-pembesar, ya, di negara sendiri, mereka punya bangsa sendiri. Ada bangsa Roma di situ. Sekarang masuk Ethiopia, ya. Bagaimana Roh Kudus mendobrak sesuatu yang baru, Bapak Ibu, ya. Kalau kita melihat ini, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan zaman sekarang berani demikian? Ya. Kita menyatakan itu di hadapan Tuhan. Saya percaya Filipus ini berjalan dengan bimbingan Roh Kudus, dan dia percaya, sangat percaya, dan dia tahu firman, dia praktekkan firman, ya. Apa yang Tuhan suruh, tidak ada satu kata pun menolak. Dia ikuti saja. Mari kita lihat contoh Filipus menyambut karya Roh Kudus dalam hidupnya. Istilahnya dia menantang keadaan waktu itu. Dia berani. Karena apa? Saya percaya kalau manusianya yang berbicara tidak demikian. Tapi itulah Roh Kudus. Sampai Roh Kudus berbicara pun pada Filipus, dia tidak menolak. Tidak ada kata di dalam dia menawar atau dia terima bagaimana, tidak. Dia mendengar suara Tuhan. Pergilah ke jalan yang tadi Opa sudah duluan katakan. Dia ikut. Dia tidak tahu jalan apa. Saya percaya karena daerah juga itu baru. Tetapi Bapak Ibu, kalau Roh Kudus menuntun kita, tidak akan masuk akal. Tidak akan masuk akal, ya. Tapi semua dituntun oleh Roh Kudus. Saya katakan sekali lagi, karena kami orang supernatural. Begitulah caranya Roh Kudus, Bapak Ibu. Di lapangan sering kami mendapatkan hal demikian. Itulah supernatural. Roh Kudus adalah supernatural, rohnya Tuhan. Tuhan adalah supernatural. Kita harus menjadi contoh pemberitaan firman hari ini. Apa yang Roh Kudus katakan, yang Roh Kudus turut, ikut saja. Tetapi apa yang kita harus siap? Kita harus siapkan hati pertama. Kedua, kita harus tahu firman. Karena inilah firman yang berdasar, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan misi Tuhan kalau kita tidak tahu firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita belajar, kita harus akrab dengan firman. Berarti kita akrab dengan Tuhan. Di dalam firman itu banyak sekali yang kita bisa tahu. Saya percaya Filipus tahu akan hal ini. Tapi waktu itu belum ada perjanjian baru. Semua di perjanjian lama. Ada aturan segala. Saya tidak ulangi, pasti Bapak Ibu tahu di rumah. Tapi dia taat. Sampai Tuhan pun datang. Dia tahu siapa itu Tuhan sebenarnya. Sampai di kayu salib. Kayu salib adalah contoh saat itu. Saat itu adalah generasi yang Tuhan lihat. Mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan mereka. Saya percaya dengan mata manusia demikian. Kalau dengan mata kepala mereka bisa rasakan. Mereka lebih radikal dengan kami. Saya mengakui itu. Itulah Tuhan. Jadi bagaimana rasul-rasul pengikutnya pertama-tama menerima Roh Kudus. Mari kita berani seperti mereka. Kita bangkitkan semangat kita. Kita bangkitkan Roh Kudus di dalam hidup kita.
di dalam karyanya di dalam kita membawa misi Tuhan yang Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan mereka lakukan itu. Mereka lakukan itu karena mereka sendiri mendengar, ya, langsung. Jadi apa yang dikatakan di firman melalui kitab Kisah Rasul, di situ banyak sekali Roh Kudus pertama-tama menjangkau orang-orang yang saat itu mau menerima misi Tuhan ini dengan beraninya. Dan bagaimana beraninya Filipus, bukan berani yang buta Bapak Ibu, tapi berani karena Roh Kudus yang berbicara. Sekarang yang menjadi masalah kadang-kadang kita, bagaimana mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Itu kadang-kadang menjadi pertanyaan, menjadi satu masalah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, mari kita belajar dengan Tuhan dulu, belajar masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Hadirat Tuhan itulah supernatural. Tidak susah Bapak Ibu. Susah kalau kita buat Tuhan itu hanya Senin Kamis. Kita harus punya disiplin, punya hati rindu, dan kita mengajar diri kita disiplin waktu dengan Tuhan. Kalau kita sudah demikian, apakah Tuhan tidak bisa kita kenal? Otomatis dengan sendirinya kita kenal. Kita masuk di hadiratnya, kita masuk supernaturalnya. Dan apa yang dia katakan, saya percaya tidak ada perbantahan di situ. Nah, inilah Filipus. Dia ikut saja. Jalan ke ini apa yang dia ketemu. Ya, saya percaya dia ketemukan. Dia tahu inilah orang yang Tuhan ingin saya harus menginjili, bahasa sekarang menginjili. Dan waktu dia dengar, dia dekati, di situ juga supernatural. Karena waktu sida-sida ini membaca, dia ketemu di atas kendaraannya. Dia dengar firman, dia tahu itu firman. Dia tahu itu di Yesaya, ya. Apa yang tahu? Karena dia tahu firman. Jadi kalau kita jalan membawa kabar keselamatan, Injil yang Tuhan menjadi pekerjaan bagi kita, kita harus penuhi ini. Penuhi kita, bekal kita dulu. Dan dia tanya di situ. Dan itu ada pertanyaan, saling bertanya, bersoal jawab dengan sida-sida itu. Sida-sida pun dengan keterbatasannya, apa yang Opa katakan, dengan segala keterbatasannya, dia mau cari Tuhan. Nah, di sini ada kepekaan masing-masing. Karena apa? Kepekaan itu yang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Hidup, kalau kita jalan dengan misi Tuhan, di bawah bimbingan Tuhan Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang aneh. Kita ketemu dengan orang, kita merasa kepekaan, dan tidak juga merasa kepekaan itu. Karena apa yang mereka bicarakan adalah Tuhan, kebenaran. Kalau hal ini sudah dipertemukan, tidak akan sia-sia pekerjaan kita dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tapi semua didapat dengan apa? Kalau kita baca firman, semua itu ajaib. Yang bikin ajaib, yang membuat ajaib adalah Roh Kudus. Saya percaya Filipus waktu itu tidak seperti yang kita baca, tenang aja. Tapi dia juga heran, seperti yang lalu kita baca, ya, bagaimana di dalam penjara, ya. Mereka akhirnya juga heran dan mengakui. Dan akhirnya saat itu negara itu, bangsa itu melihat karya Roh Kudus dengan tanpa sesuatu disuruh atau apa. Mereka lihat kenyataan itu, mereka bawa misi ini. Sudah sampai dalam sekian tahun saja, sudah sampai di bangsa lain. Karena pekerjaan Roh Kudus, karena kita mau terima Tuhan Yesus dengan karya Roh Kudusnya. Ya, kita adalah generasi spesial, generasi akhir zaman, generasi kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sangat bermurah hati, Dia maukan dirinya
ya, untuk generasi kita menerima dirinya, hidup di dalam hidup kita bersama dia. Apa yang menyulitkan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah? Tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah dari kita. Tuhan selalu menunggu kita. Tanpa bertanya pun kita baca firman dan kita mau Tuhan sambut, ya. Maka terjadilah keajaiban. Keajaiban apa? Untuk kita manusia. Karena kita tidak bisa buat ini. Kita bisa buat ini tanpa kita minta. Kita masuk dulu dalam areanya Tuhan, mencintai dia, mempelajari pribadinya, intim dengan dia. Di situ kita akan dapat semua yang menurut kita ajaib. Tapi kalau Tuhan itu udah biasa, saya katakan, Tuhan memang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang supernatural. Jadi kalau kita mengajak diri kita masuk di dalam Tuhan, saya ulang-ulang, ya, kita masuk di dalam areanya, kita akan terima semuanya. Kita katakan ajaib karena kita tidak bisa buat, dunia tidak bisa buat. Tapi kita terima anak-anak Tuhan sebagai anak Tuhan, kita terima semua itu dengan cuma-cuma. Pertanyaan, maukah Tuhan? Maukah kamu? Kamu menjalani pun aku memberikan keajaiban. Kamu menuju tempat juga, di situ ada mujizat. Yang kamu ketemu orang juga, aku yang punya rencana. Semua dalam koridornya Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu jawaban. Kalau kamu mencari aku, semua apa yang kamu minta, aku berikan. Yang saya mengajak Bapak Ibu, yang kita perlu minta, jadikan hidup kita adalah hidup Tuhan. Apa yang kita rindukan, yang kita mimpikan secara dunia, punya ini, punya itu pasti diikuti. Itu pasti diikuti. Yang kita harus pupuk adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak jauh, sudah ada di dalam kita. Saya ulang-ulang, jangan jadikan Tuhan itu hanya Senin Kamis. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita setia, dia lebih setia Bapak Ibu. Kita baru mau setia, dia sudah belikan, dia akan lebih dahulu. Saya belajar sifat Tuhan. Kita baru mau Tuhan sambut tetapi dia melihat dulu apa yang dia memperlihatkan, apa yang kita rindukan, yaitu secara daging. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Saya belajar firman Tuhan. Saya belajar bagaimana karakter Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Asal kita rindu. Waktu kita rindu, kalau secara manusia, kita rindu, kita belajar sampai kita dapat, ya, baru kita belajar sampai baru kita dapat. Kalau Tuhan tidak, saya tidak tahu, tapi pengalaman saya pribadi, kita rindu, saya rindu Tuhan, tapi keterbatasan saya begini, tapi kita mau apa yang kita dapat Bapak Ibu, pengalaman saya. Tuhan lebih dulu memperlihatkan, ini aku ada. Dan pengalaman saya, Tuhan memperlihatkan dirinya selalu. Kalau kita sambut lebih dulu, dia memperlihatkan dirinya dengan apa? Dengan secara fisik, secara dunia. Wow. Jadi orang yang pengalaman saja, kalau orang yang rindu dengan Tuhan, mau cari dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyiapkan. Bukan secara rohani, memang rohani sudah Tuhan siapkan. Tetapi biasanya Tuhan tahu mengerti manusia. Dia tunjukkan secara fisik. Dia mau katakan, anakku ini aku. Itulah pribadi Tuhan. Sangat indah kalau dengan Tuhan Bapak Ibu. Sangat indah. Ya, sesuatu yang berat akan jadi ringan kalau dengan Tuhan. Ada tahapan-tahapan mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal ada lagi. Tapi saya tidak bicara di sini. Kita bicara sekarang melalui firman. Mari kita ajak diri kita setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita pada apa? Supernaturalnya, pada dunianya. Karena dunia Tuhan itu supernatural. Dunia kita, manusia, dunia itu terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Saya katakan, Tuhan terbuka. Saya ulang lagi untuk malam ini, siang ini, bahwa Tuhan tidak pernah
sembunyi. Semua dia buka, asal kita mau cari. Tetapi satu, ada dua yang kita tidak bisa, itu misteri. Hukum dan waktu. Kita renungkan saja Ibu, Bapak Ibu, mari kita renungkan apa yang saya ucapkan siang ini. Setelah ini mari kita renungkan bersama dengan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bisa tambah lagi, melengkapi, atau ada mungkin yang kurang? Roh Kudus akan berbicara juga. Ya, Bapak Ibu, hanya itu bagaimana karya anak-anak Tuhan yang hidup bersama Roh Kudus, membawa jiwa seperti tadi sida-sida Ethiopia yang kurang, tetapi diberikan pengharapan. Ya, saya tidak ulangi itu karena Opa sudah berbicara. Saya cuma katakan saja, siapkan hati kita, membawa misi Tuhan. Jadikan seluruh bangsa muridku supaya mengenal aku. Aku mau mereka selamat, karena tidak lama lagi Tuhan akan datang menjemput kita. Kita siapkan hati kita, keluarga kita, komunitas kita. Tuhan memberkati. Sampai di sini saja. Sampai kita ketemu di minggu depan. Maranatha. Amin.